Kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar, sehingga kami semua boleh melewati tahun 2020 dan boleh mengawali tahun 2021 dengan tidak kurang suatu apapun. Kami percaya tahun 2021 yang akan kami jalani juga bisa kami lalui bersama Tuhan. Dengan berlalunya tahun 2020, biarlah juga berlalu pandemi COVID-19 sehingga kami boleh beraktivitas dengan normal dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kini mari kita memuliakan Tuhan melalui ibadah keluarga Nuansa Pelkat Kaum Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk memulai ibadah kita malam ini dengan memuji Tuhan untuk kemuliaan namanya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 15 bait 1 dan 3. Mengawali ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu, jika malam ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan-Mu dalam ibadah keluarga Nuansa Pelkat Kaum Bapa malam ini. Kuduskanlah ibadah kami dari awal hingga akhir, biar nama-Mu saja yang kami puji dan kami sembah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pujian berbalasan yang terambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan tulisan yang menjorok keluar. Bapak Ibu membaca tulisan yang menjorok ke dalam. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia-Nya dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 10 ayat 1.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pelayanan firman Allah. Sebelum kita berdoa supaya Roh Kudus menolong kita, mari kita berdoa. Terima kasih kami boleh kembali mendapat kesempatan untuk sejenak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Bantulah kami untuk memahami maksud-Mu ya Bapa, dan urapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur ayatnya yang 104 ayat 23 sampai 23. Mazmur pasalnya yang ke-104 ayat 22 dan 23 yang menyatakan demikian. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara silakan duduk. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, teks bacaan yang kita baca atau kita dengarkan bersama tadi digambarkan oleh penulis kitab Mazmur 104 sebagai suatu penentuan atau pengaturan waktu. Kalau kita lihat ayat yang ke-19, di situ dikatakan oleh pemazmur, Engkau, maksudnya Tuhan ya, yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenam. Jadi kita lihat pertama di sini dijelaskan oleh penulis kitab Mazmur, disaksikan yang mengatur waktu dunia ini itu Tuhan. Itu yang harus kita tahu. Lalu ditandai dengan tadi tentang bulan yang muncul selalu orang anggap di malam hari. Lalu matahari muncul menurut ukuran kita selalu pada waktu siang. Nah tentu juga masing-masing negara kita lihat ada perbedaan-perbedaan waktu. Misalkan kita aja contoh, Indonesia ada istilah Indonesia bagian barat, lalu Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Kalau baratnya jam 10 pagi maka tengahnya jam 11, lalu timurnya jam 12, beda 2 jam. Itu hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Jadi kita lihat ada semacam keteraturan yang Tuhan gambarkan ya lewat tulisan kesaksian penulis Mazmur 104 ini. Lalu kita lihat di situ juga, apabila engkau mendatangkan gelap maka hari pun malamlah, ayat 20 ya. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Jadi menurut pemazmur waktu malam hari itu binatang-binatang berkeliaran. Dia nggak bilang manusia, dia bilang binatang, begitu ya. Ini kata pemazmur ya, bukan kata pendeta ya. Lalu 21, singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Dia menuntut makan dari Allah, itu berarti binatang pun tahu, apa dia punya pikiran seperti kita, punya insting barangkali, bahwa Allah yang memberi makan. Seperti Yesus pernah berkata dalam Injil Matius atau salah satu Injil, burung di udara dipelihara oleh Bapamu yang di sorga. Apatah lagi katanya engkau anak-anaknya. Jadi kita lihat di sini Allah yang mengatur waktu. Jadi kita nggak bisa merubahnya begitu. Jadi seperti kita nih sekarang siang makan siang, sore jam 2 jam 1 kah tidur siang, bisa bangun pasti sore, nggak bisa bangun pagi, nggak bisa. Kecuali ketiduran kebablasan ya. Tapi normalnya sore bangun, ada yang olahraga, ada yang ngapain lah. Kalau kita dengar
khotbahnya Ibu Pendeta, sekarang zaman beli bunga ditaruh ibu-ibu keluarga, bapak keluarga juga begitu. Karena mungkin sudah ya begitu deh jalan hidupnya ya. Nah, lalu di sini baru kita masuk ayat bacaan kita. Apabila 22-23 ya, apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhan. Jadi soal digambarkan binatang-binatang tadi kalau sudah siang mereka tidur. Jadi kita lihat ya seperti dibedakannya. Lalu 23, manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Jadi nampaknya Mazmur gini gambarannya. Pada saat itu orang keluar pagi kerja, pulangnya petang. Cocok gak dengan konteks sekarang? Konteks sekarang kan enggak kan? Kerjanya justru malam, ada sip-sipan. Ya, sip pagi, misalnya pagi sampai siang, siang sampai sore, atau agak malam, malam sampai pagi. Kalau misalnya penjaga malam, satpam sampai pagi. Apakah melawan aturan ya? Nah, tentu bukan itu yang mau disoroti. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang mau diperlihatkan bahwa Allah mengatur sedemikian rupa kehidupan dunia ini. Jadi Allah, semua Allah yang membuatnya. Kira-kira seperti itu penekanannya. Bukan manusia yang menentukan perjalanan alam semesta dunia ini, bukan manusia. Tapi manusia ada di dalamnya. Nah, mungkin kita belajarnya begini. Pertama tentu kita mempunyai pengakuan yang tulus. Allah yang mengatur segala sesuatu kehidupan kita, termasuk Anda dan saya. Jadi bila mana Anda bangun, Anda tidur misalkan, bangun pagi, apakah itu kita akui sebagai berkat Tuhan? Kalau lihat penulisan Mazmur ini kita harus memang itu berkat Tuhan. Kan ada yang mau tidur malam ya jam 10 pagi nggak bangun-bangun deh. Ya kan? Kenapa bisa begitu Pak? Memang Tuhan yang menentukannya. Jadi kita lihat kita bisa hidup, kita bisa menjalani hidup ini kapan Anda dan saya mati, memang penentuan Tuhan. Bukan hanya manusia, tetapi binatang-binatang pun Allah yang mengaturnya. Jadi kita lihat Bapak Ibu yang kekasih, apa sih yang kita belajar dari cerita ini atau dari teks bacaan ini? Selain tentu tadi kita mengakui tentang Allah yang mengatur hidup kita, lalu kita belajar. Kita belajar mengimani, meyakini Tuhan juga yang mengatur hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, ya kita nikmati. Saudara, tanpa pengakuan yang tulus ya. Semua orang bisa mengaku tapi belum tentu semua orang tulus mengakui. Selama Anda dan saya tulus mengakui bahwa Tuhan yang mengatur hidup kita, maka apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup ini, maka kita yakini sebagai suatu tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga hidup ini bisa dinikmati. Tanpa ketulusan meyakini tentang penyertaan, pemeliharaan Tuhan, penentuan Tuhan dalam hidup kita, kita gak bisa nikmati. Nah tentu selanjutnya dalam kita menikmati tuntunan Tuhan dalam hidup kita gak boleh lupa. Kita harus juga ingat ada penuntun yang selalu ada dalam hati kita, dalam pikiran kita yang kita dengarkan seperti khotbah saat ini. Yaitu penuntun kita, jalan hidup kita supaya kita bisa terus menikmati hidup ini, firman Tuhan. Artinya kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan hidup ini. Kita ingat lagu yang hidup ini adalah kesempatan. Banyak orang menyanyikannya, tapi apakah kita menghayati? Biasa kan orang begitu lagi top-topnya lagu kesempatan, semua gereja lagu kesempatan mulu dinyanyiin. Tapi tanpa menghayati. Maksudnya begini, apakah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita memang kita gunakan untuk melayani Tuhan, berbuat sesuatu yang baik seperti yang firman Tuhan ajarkan bagi kita. Nah Bapak Ibu yang kekasih, itu tentu pelajaran buat kita semua, tanpa terkecuali Bapak Ibu dan termasuk saya. Jadi Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, Tuhan yang menentukan segala sesuatu, bukan hanya manusia tapi binatang, alam semesta yang Dia ngatur. Seperti contoh, sekarang orang doanya banyak berdoa supaya Tuhan melewati atau melalui COVID ini ya, COVID ini dihalau lah sama Tuhan. Salah nggak apa berdoa gitu? Nggak salah. Tapi Anda harus tahu Tuhan yang ngatur. Jadi Tuhan doa atur misalkan dari bulan Maret ya atau Februari kah. Saya ingat waktu itu ada PST di sini Bogor sini, GPIB.
Persidangan sinode tahunan GPIB setiap tahun ada. Nah kemarin di Bogor, di Hotel Aston sana tuh. Lihat, setelah lewat itu baru terjadi. Kalau saya lihat dia Tuhan ngatur ya. Nggak terjadi waktu mau PST. Kalau dari PST bubar PST-nya. Ya kan? Lihat Tuhan yang ngatur. Setelah PST baru berkeliaran lah nih virus kemana-mana. Sepengetahuan Tuhan atas izin Tuhan. Sama seperti peristiwa Ayub. Iblis waktu mau menghancurkan hidup Ayub supaya Ayub jauh dari Allah, begitu tujuannya. Ya harus izin dulu sama Tuhan. Nah, kalau saya coba bayangkan virus mau berkeliaran di bumi ini harus izin dulu dari Tuhan. Kalau nggak ada disposisi dari Tuhan nggak bisa. Bila mana Pak? Hanya Tuhan yang tahu. Tapi bisakah kita menikmati kehidupan yang menurut kita sudah berat? Bisa, selama kita ikuti jalan Tuhan gitu. Jadi selama kita ikuti jalan Tuhan, penentuan Tuhan ya, penentuan Tuhan tadi saya bilang pokoknya nikmati hidup ini, menikmati dalam bentuk kita taat pada firman Allah sehingga kita bisa menikmati terus. Keadaan COVID masih seperti ini entah sampai kapan nggak tahu, apakah sampai 50 tahun ke depan berarti kita sudah pada nggak ada semua di sini, nggak tahu. Bagaimana Pak? Ya terserah Tuhan dong. Kita nggak perlu ngatur Tuhan. Kita berdoa boleh, tapi kita nggak punya hak mengatur Dia. Nah, tetapi selama kita dalam ajaran penuntunan Tuhan, penentuan Tuhan untuk tetap setia dan taat pada firman-Nya, tetap bisa hidup, tetap jalani tugas pekerjaan kita masing-masing. Ada yang kerja di rumah sesuai dengan aturan kantornya, ikutin aja. Sudah seperti itu. Kerja malam, ya ikuti saja. Kalau memang ditugaskan malam, tugasin malam. Jadi semua bisa kita nikmati dengan rasa syukur. Karena keyakinan akan tuntunan Tuhan. Tuhan yang pelihara aku, Tuhan jaga aku. Tuhan yang memberikan kesehatan. Ya kan? Mungkin kita sekarang lagi kondisi tubuh lemah. Apakah kita putus asa? Enggak perlu putus asa. Tuhan yang menentukan hidup kita. Nah, orang bilang katanya kalau kita putus asa, stres, imun tubuhnya makin kurang dah. Nah, Tuhan nggak mau kita begitu. Selalu bersemangat dalam Tuhan. Ya kan? Jadi nggak usah mikirin, aduh saya sakit, nanti begini. Nggak usah mikirin. Tuhan yang mikirin kita. Kita yang tinggal menikmati. Dia baik, Dia selalu pelihara kita. Dia sudah tahu kok kapan sih Benyamin Syota meninggalkan dunia ini. Dia yang tahu. Kalau meninggal dunia kenapa ya? Kan bahagia. Ketemu Tuhan. Lihat ya, penentuan Allah. Yang ada hanya bahagia saja di rumah sakit, di dunia yang akan datang. Mau apapun yang terjadi, nggak apa-apa. Sesuai COVID, ada COVID yang lain nggak tahu. Apakah kita tahu? Hanya Tuhan yang tahu. Tapi kita tetap bisa menikmati. Penentuan Tuhan bagi kita yang penting. Nikmati hidup itu bersama dengan Tuhan. Berpegang teguh pada firman Allah. Sehingga kita selalu bisa tersenyum. Anda dalam kelemahan tubuh, jangan lemah ya. Jangan putus asa, jangan kebingungan, jangan stres. Makan yang cukup, tidur yang cukup, tenang pikiran. Kalau tenang pikiran begitu gelepak, pelor orang bilang, begitu nempel langsung molor. Nah, kok bisa gitu Pak ya? Orang saya bilang, maksudnya istri saya sih bilang, wah papa ini pelor nih katanya, bisa nempel molor namanya. Ya nggak usah dipikirin, kan ada Tuhan yang mikirin hidup kita. Hidup ini sukacita saja, selalu gembira. Hanya dalam Kristus ada kegembiraan itu. Itu aja pesan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga mendapat apa dalam hati kita berpegang teguh dan lakukanlah. Lihat kebenaran firman itu Allah itu bukan yang kita dengar dari cerita orang, tapi kita alami sendiri. Tuhan memberkati. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa untuk kita masing-masing. Kita berdoakan keluarga kita masing-masing yang ada di sini maupun yang ada di rumah, di dalam doa syafaat ini. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas ibadah rumah tangga ini, di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu di dalam Mazmur 103, 104 ayat 10, ayat 22 dan ayat 23. Biarlah apa yang menjadi pedoman di dalam terang firman Tuhan untuk kehidupan kami hari lepas hari. Berkatilah hamba-Mu Bapak Pendeta Binyamin Syauta di dalam pelayanannya, di dalam aktivitas kehidupannya sehari-hari. Lindunglah dia Tuhan beserta keluarganya, jauhkan dari segala macam mara bahaya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, pada saat ini ya Tuhan, di dalam setiap pergumulan kami, di dalam setiap rencana-rencana kehidupan kami, di dalam doa syafaat ini kami berserah diri kepada Engkau ya Tuhan. Kami membawa pokok-pokok doa kami untuk saudara-saudara kekasih kami, kepada Bapak Lui, Ibu Minarsi, Bapak Jalib dan Ibu Yakoba Jalib, Ibu Jano Bekak, Eva Gracia, Ibu Ros Ruman, Bapak Abraham dan Aldo, begitu juga Damar pada saat ini di dalam pemulihan dari sakit penyakitnya. Biarlah Tuhan yang merawat mereka, Tuhan yang menyembuhkan. Kami sehati dan sepikiran dan seiman kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus biarlah mereka disembuhkan oleh darah kuasa-Mu dari kayu salib. Biarlah nama Kau dipuji dan dimuliakan. Bapa yang sorga, pada saat ini kami berdoa sehati dan seiman kepada Engkau Tuhan. Di dalam situasi pandemi ini biarlah Tuhan yang selalu melingkupi keluarga kami, pribadi lepas pribadi. Jauhkan kami dari segala macam mara bahaya ya Tuhan. Beri kami berkat dan rezeki di dalam setiap keluarga kami masing-masing. Lindunglah di dalam keberadaan kami ya Tuhan Yesus, khususnya bagi jemaat di dalam sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 11. Tuhan berkati di dalam kehidupan mereka. Bapa yang di sorga, kami juga serahkan bangsa dan negara kami, dari Bapak Presiden, dari Menteri, Bupati, Wali Kota, bahkan sampai pejabat yang terendah. Tuhan berkati. Berkatilah negara kami ini ya Tuhan Yesus. Jauhkan dari segala macam mara bahaya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, diuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nats Alkitab dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 291 bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini yang berasal daripadamu. Berkatilah kiranya persembahan ini agar menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada bagian amanat pengutusan. Untuk itu mari kita berdiri dan dengarkanlah amanat pengutusan bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masing-masing melakukan firman Tuhan seperti yang telah kita dengar bersama dalam kehidupan kita, dimanapun dan kemanapun kita diutus untuk memuliakan Dia yang menebus kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 346 bait yang pertama saja. Saudara yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.